Good morning, students. Morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning. Morning. Okay, first, let me introduce myself. My name's Marcelinus Aris Hardono. My students call me Pak Marcel. I'm from Jogja, and I live in Jogja now. And I'm 52 years old. I'm married, and I have a son. And is there anything else you want to know about me? If there is something else you want to know about me, ask me questions about myself and try to practice your English. Come on. Try to practice your English by asking me questions about myself. Come on. Don't you have any questions? Are you sure you don't have any questions? Excuse me, sir. Yes. Can I ask you something? Okay, go on. Okay. May I know what is your background education, maybe? Thank you. Okay, I graduated my undergraduate in 11 Maret University, and also my master. I graduated master in 11 Maret University. The undergraduate degree, I majored in English language and literature. And my master degree, I majored in linguistics. Does that answer your question? Enough, sir. Thank you. You're welcome. Any more questions? Well, if you don't have any more questions, I think I'm going to talk with you about the kontrak perkuliahan. Usually in our first meeting, we discuss the kontrak perkuliahan. Okay, let me share screen first. Okay, here is the kontrak perkuliahan. Okay, I read it for you. Kontrak kelas pengayaan bahasa Inggris bagi penerima beasiswa LPDP program TOEFL 6 bulan di UPT P3B Universitas 11 Maret Surakarta. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya bahwa materi untuk kelas TOEFL 6 bulan ini terdiri dari 3, yaitu General English, kemudian EAP or English for Academic Purposes, and the last material for you is TOEFL preparation. Sudah dijelaskan itu ya. Jadi materi yang pertama adalah General English. Ini kita laksanakan selama 100 tatap muka. Kalau sehari kita 4 tatap muka ya. Sehari 4 tatap muka, seminggu itu 5 hari, Senin sampai Jumat. Berarti seminggu 20 tatap muka. Kalau 100 tatap muka berarti kalau lancar, tanpa libur gitu, berarti 5 minggu ya. Kalau masuk terus seminggu 5 kali, 5 hari. Nah, 5 minggu selesai General English, kemudian dilanjutkan dengan EAP or EAP or English for Academic Purposes. Itu 140 tatap muka. Kira-kira
Kalau 100 itu 5 minggu, kalau 140 tatap muka berarti ya 7 minggu, 1,5 bulan atau 2 bulan kurang. Itu IEP. Kemudian yang terakhir TOEFL preparation, TOEFL prep itu 240 tatap muka. Berapa minggu? Ya dihitung sendirilah. Kira-kira 240 itu kira-kira 4 bulan gitu ya. Kira-kira 4 bulan atau kurang dari 3,5. Kira-kira 3,5 bulan. Berikutnya, materi pelatihan List and John Source, New Hathaway. Ini sebetulnya bukan beginner students book ya, ada beberapa. Nanti kita bahas. Materinya itu ada beberapa. Dimulai dari, harusnya gini, dimulai dari List and John Source, New Hathaway, Beginner Students Book. Ini nanti materinya akan saya share di grup WA kelas. Nanti silakan di-download. Nanti setelah kelas selesai, materi akan saya share. Tugas, praktek langsung di kelas, dan tugas mandiri. Jadwal perkuliahan, ini jadwal perkuliahan ini harusnya kan kalau Senin itu maksudnya 7:30 ya. 7:30 sampai jam 9. Tapi karena hari ini kalian ada acara pembukaan itu, jadi yang sesi pertama khusus untuk hari ini, yang sesi pertama jam 7:30 pagi itu dipindah ke nanti sore jam 16.20 ya. Sebentar. Jadwalnya sebentar ini. Saya ada jadwal. Kita lihat aja jadwalnya. Nah, yang tengah ya, yang kelas B. Nah, yang kelas B itu khusus untuk hari ini Senin yang sesi pertama jam 7:30 itu dipindah ke sesi ke-6 jam 16.20 khusus hari ini. Tapi mulai Senin minggu depan yang sore ini nggak ada. Tapi sesi 1 dan sesi 3 dengan saya. Jadi masuknya 7:30, tapi minggu depan itu sudah puasa ya. Senin depan itu sudah bulan puasa. Biasanya sih ada perubahan jam kalau bulan puasa. Kalau misalnya tidak ada perubahan jadwal, tidak ada perubahan jam, jadwalnya seperti ini. Senin masuk 7:30 sampai jam 9, kemudian masuk lagi jam 10.50 sebetulnya nih ya, salah ini. Nah, kurang 10 menit. 10.50 sampai jam 12.20. Terus nanti istirahat sebentar, terus jam 1 dengan Bu Riwanti, 2 sesi juga. Untuk hari ini nanti kita ketemu lagi sore jam 16.20. Tapi kayaknya kalau 16.20 ini saya terlalu mepet sih, karena nanti saya ngajar kelas lain itu sampai jam 16.20. Nah, kalau langsung gini ya saya repot, saya harus menyiapkan link dan lain-lain. Jadi mungkin nanti bukan 16.20 tapi 16.30 ya. Kita mundur 10 menit untuk persiapan sama untuk saya istirahat. Kalian juga biar istirahatnya lebih lama, 20 menit istirahatnya. Ini kan khusus untuk hari ini ya, 16.30 mulainya ya, hari Senin. Yang nanti sore. Kan nggak ada yang sesi 6 nih. Terus untuk yang Selasa dengan saya 2 kali, dengan Miss Manda 2 kali, Rabu dengan saya 2 kali, dengan Miss Riwanti 2 kali. Kamis. Kalian udah punya jadwalnya ini? Nah, silakan. Untuk saya itu ada kemungkinan kelasnya molor 5 atau 5 sampai 10 menit gitu ya kadang-kadang, karena jadwalnya terlalu mepet dengan kelas lain, dengan saya ngajar di kelas lain. Misalnya untuk nanti sore itu juga ngajar jam 16.20, kita undur aja 10 menit biar nggak terlalu mepet. Itu ya untuk jadwal. Kembali ke yang tadi, yang kontrak tadi. Ketentuan. 1. Pelatihan dilaksanakan selama 100 tatap muka A90 menit. Diampu oleh 1 tim pengajar. Ini maksudnya yang General English ya, yang GE.
General English 100 tatap muka, nanti IEP 140 tatap muka, TOEFL 240 tatap muka. Pelatihan dilaksanakan mulai 28 Maret sampai 29 April. Nah, kira-kira kan 1 bulan ini yang General English. Nah, selama 1 bulan itu practice test sejumlah 5 kali dan progress test sejumlah 2 kali dilaksanakan di tengah dan di akhir pelatihan oleh pengajar. Yang progress test itu 2 kali, yaitu di tengah, ini kan 1 bulan, 28 Maret sampai 29 April. Mungkin 2 minggu dari sekarang, terus nanti yang progress test yang kedua sekitar 29 April atau 28 April. Sekitar itu ya, di 29 April sih kemungkinan. Di tengah dan di akhir. Kalau practice test itu mungkin sewaktu-waktu. Selama sebulan ini ada 5 kali practice test, waktunya ya nanti lihat-lihat materinya. Gitu ya, jadi sewaktu-waktu untuk yang practice testnya. Kehadiran pelatihan minimal 90% per bulan. Jadi tidak masuknya sebulan itu maksimal 10%. Persyaratan akademik bersifat mutlak. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 dan nomor 4, nomor 4-nya 2. Nomor 1 sampai nomor 4 dan nomor 4 itu bersifat mutlak. Berikutnya syarat non-akademik yang B. 1. Pendataan kehadiran atau presensi dilaksanakan dengan memberikan tanda P, artinya present atau hadir. Kemudian FP atau leave permit, artinya izin, atau A, absent, tidak hadir tanpa keterangan. Berikutnya, peserta hadir 5 menit sebelum kelas dimulai. Pengajar memeriksa 10 menit di awal dan 10 menit di akhir dengan memperlihatkan tampilan kamera on. Jadi absennya saya lakukan 2 kali, 10 menit di awal dan 10 menit di akhir. Wah, ini sudah 10 menit lebih ini. Berarti saya absen dulu ini sekarang. Nomor 4 itu all screenshot 10 menit di awal kelas dan 10 menit sebelum kelas berakhir. Sini juga. Sekarang saya foto dulu, terus saya absen gitu ya. Bentar, saya matikan dulu share screen-nya. Saya akan screenshot, kemudian nanti akan saya absen. Oke, sudah siap. Saya screenshot sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke. Saya kasih nama dulu kayaknya. Sekarang saya absen dulu. Oke, saya absen sekarang. Adib Alfalah. Adib Alfalah. Ada? Iya Pak, saya Pak. Ini Pak. Mohon maaf, saya izin sebentar ada keperluan di Bank BSI Pak. Ya. Oke, tadi Adib Alfalah. Tapi gini ya, tetap setiap kali masuk kalian harus ke absen 2 kali. Kalau cuma ke absen sekali berarti belum lengkap. Itu ya dianggap tidak masuk. Harus setiap kali masuk harus ke absen 2 kali. Dan tadi kehadirannya kan minimal 90%. Jadi kalau kalian keseringan nggak ke absen, nah itu berarti tidak memenuhi syarat. Nanti ada konsekuensinya, ada sanksinya. Kalau jadi tidak masuknya atau tidak ke absennya itu lebih dari 10%, nanti ada sanksinya. Jadi usahakan setiap kali masuk, usahakan ke absen 2 kali. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian kalau saya absen ya harus merespon. Kalau nggak merespon ya sama aja, itu saya nggak tidak masuk. Jadi kalau saya panggil namanya harus merespon. Gitu ya. Kalau nggak merespon ya meskipun
namanya ada di ruang Zoom, tapi kalau dipanggil nggak merespon itu dianggap tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Ahmad Fahrudin. Pak. Ahmad Fahrudin ya. Hadir. Ya, oke. Next, Alfiatul Khairiyah. Hadir, ya Pak. Next, Armadani. Arnold. Armadani kok Armadani Arnold. Armadani ada? Enggak ada. Armadani. Armadani ya. Oke, next Arnold Christian. Hadir Bapak. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Oke. Badriatul Mawadah. Hadir, Pak. Oke. Darius Dari. Siap hadir, Pak. Dita Widiastika. Hadir, Pak. Diana Maftuhatu Rosyidah. Diana Maftuhatu Rosyidah. Enggak ada. Erwinda Viantasari. Hadir, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Erwinda, sebentar. Error ini untuk saya jadi lemot. Oke, tadi sampai Erwinda Viantasari ya. Next, Febrianti Amol. Hadir, Pak. Febrianti hadir. Next. Bentar ya, sabar ya. Febrianti Amol sudah. Fitra Nur Fadila. Fitra Nur Fadila. Enggak ada. Fitra Nur Fadila. Fitra Nur Fadila enggak ada. Handi Kurniawan. Hadir Pak. Muhammad Solehudin. Muhammad Solehudin. Ada. Nabila Aulia Rahma. Hadir, Pak. Muhammad Solehudin. Ada ya. Nabila sudah. Neni Nur Laili. Hadir, Pak. Oke. Next. Noni Asri Mahliroh. Hadir, Pak. Oke. Next, Nur Wahyu Mai Alfian. Hadir, Pak. Nur Wahyu sudah. Next, Nurdin. Hadir, Pak. Oke. Rizky Nina Amalia. Rizky Nina. Enggak ada. Oke, next, Sulistia Pratiwi. Hadir, Pak. Oke, Umi Koiriah. Hadir, Pak. Ya, oke, Umi sudah. Umi Koiriah. Next. Yuvina Aristanti. Yuvina Aristanti. Hadir, Pak. Oke. Sekarang saya ulangi yang tadi belum respon, yang belum respon. Saya panggil ulang. Mulai dari Armadani. Armadani, enggak ada ya? Oke. Nah. Armadani terus tadi yang belum respon.
Fitra Nur Fadila. Enggak ada. Next, Muhammad Solehudin. Enggak ada juga. Rizky Nina Amalia. Enggak ada. Oke, sudah absen. Saya belum, Pak. Siapa namanya? Anastasia, Pak. Wah, kok nggak ada namamu di sini? Nggak ada ya? Sebentar, nanti ya. Nanti setelah ini kamu bisa chat saya. Nggak ada. Oh, Chat ya, Pak? Sebentar. Anastia Indrayati Ganis. Iya, Pak. Oh ya, kelewatan saya bacanya. Ya, sudah. Sudah, Anastia, sudah ya? Sudah. Ya, makasih, Pak. Oke, kita lanjutkan yang tadi kontrak. Saya share screen lagi. Kontrak kelasnya tadi sampai nomor 4 ya. Ya, yang ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah nomor 4, terus nomor 3, terus nomor 5. Ini aneh ini penomorannya. 1, 2, 3, 4, 3, terus 5. Ya, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Oke, nomor 3, setelah nomor 4 maksudnya ya. Bila peserta tidak terdaftar pada daftar pelatihan, peserta tersebut diminta menghubungi bagian akademik, bagian administrasi akademik. Tapi semua sudah ini tadi ya. Ada yang belum ke absen? Selain Anastasia tadi. Tadi Anastasia terus sudah sih. Sudah semua ya, memang sudah terdaftar berarti. Nomor 5. Peserta wajib melampirkan surat izin apabila tidak dapat mengikuti pelatihan. Surat izin disampaikan kepada bagian akademik. Jadi surat izinnya tidak dikirim ke saya, tapi ke admin ya, ke administrasi akademik. Nomor 6. Nomor 6. Tata tertib tak tertulis lain yang berlaku pada saat berlangsungnya pelatihan menjadi hak pengajar sesuai dengan kontrak kelas. Jadi yang belum diatur di sini nanti kita bicarakan di kelas dengan pengajar masing-masing ya, dengan saya atau dengan Miss Manda atau dengan Miss Riwanti. Ya, itu untuk kontrak kelas. Sekarang kita ngobrol dulu. Jadi tadi di kontrak kelas yang nomor 1 tadi. Materi ya ini tadi. Materinya List and John Source, New Hathaway Beginner Students Book. Nah, di sini tertulis begitu, tapi sebetulnya ini apa namanya? Mulainya ya, karena kita 100 tatap muka, kalau cuma pakai 1 buku ini ya nanti masih sisa waktunya. Jadi bukunya tidak cuma New Hathaway Beginner Students Book, tidak cuma. Itu yang pertamanya. Itu juga nanti akan saya share di grup WA kelas. Sekarang ini, maksud saya yang ini. Nah, ini materinya ini ya. Jadi bukan materi, salah. Ini penjelasan tentang General English. Jadi materi yang pertama kan GE atau General English. Nah, GE itu ada beberapa level. Yang pertama General English level 1. Itu Common European Framework A1 Beginner. Nah, level pertama itu Beginner. Beginner itu ada seperti ini yang dipelajari. Nah, jadi ada banyak. Ini nanti kita akan belajar ini. Nah, kemudian ada General English level 2. Level 2 ini elementary, Common European Framework A1 plus atau elementary. Jadi General English atau GE level 1 itu elementary, beginner. Terus GE level 2 itu elementary. Berikutnya ada GE level 3, ada pre-intermediate. Nah, targetnya kita belajar sampai pre-intermediate ini, kemudian kita masuk materi berikutnya yaitu EAP. Kalau dilanjutkan masih ada lagi sih. GE itu ada intermediate. Habis ini masih ada
upper intermediate. Oh, banyak levelnya. Di sini masih advance. Oh, sampai advance ini. Ya, terakhir advance itu ya. Tapi untuk IEP itu paling tidak sudah selesai pre-intermediate. Nah, jadi untuk grammar dasarnya itu kalau sudah selesai pre-intermediate ya itu sudah pantas, sudah layak untuk masuk ke materi IEP. Jadi kalau beginner aja masih bingung itu terus langsung belajar IEP, nah itu kesulitan nanti. Nah, demikian pula kita pelatihan pengayaan bahasa di UNS ini kan sistemnya meskipun kalian nanti targetnya itu skor TOEFL, nah, jadi meskipun cuma TOEFL ya, tapi kalau kita 6 bulan belajarnya TOEFL terus ya mungkin bosen atau mungkin kurang banyak. Nah, jadi di PB UNS ini kita belajarnya dari awal lagi, dari beginner, dari pemula. Tapi kalau beginner ini kan gampang, kalian kan udah pada pinter-pinter. Jadi untuk level yang beginner ini mungkin kita nanti cepat saja, bahasnya cepat saja, karena ini gampang banget kalau beginner itu. Apalagi bagi orang-orang yang sepinter kalian itu, wah kecil beginner itu. Cuma kenapa kita ulang lagi dari awal seperti ini ya, mungkin dulu ketika kalian belajar grammar bahasa Inggris tahap awal mungkin belum lengkap. Nah, di sini kita akan belajar misalnya gini, belum lengkap itu maksud saya. Nah, jadi belajar bahasa itu akan lebih bagus kalau kita juga sekalian belajar budaya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris harusnya juga belajar budaya orang-orang yang berbahasa Inggris gitu. Nah, itu nanti akan kita sisip-sisipkan tentang pelajaran budaya orang-orang yang berbahasa Inggris. Kemudian juga ini, mungkin untuk speakingnya dulu yang kalian pelajari mungkin kurang, atau mungkin sudah kalian pelajari tapi kalian belum begitu paham. Nah, mulai dari beginner ini, kita juga akan belajar speaking. Kenapa gitu? Karena meskipun di TOEFL itu tidak ada speaking ya, adanya cuma structure, listening, structure sama reading, kan cuma itu, speaking nggak ada sih sebetulnya. Cuma kalau kita mau listeningnya bagus, itu ya harusnya speakingnya bagus. Atau gini maksudnya, kalau speaking kita bagus, itu akan sangat membantu kita di dalam listening. Jadi kita belajar listeningnya dari speaking dulu. Nah, speaking, contohnya gini ya, speaking itu yang bagus itu yang mudah dipahami oleh orang berbahasa Inggris. Kalau kita speakingnya udah mudah dipahami oleh orang berbahasa Inggris, berarti kita speakingnya bagus. Nah, biasanya orang Indonesia itu banyak yang kesalahan di stres atau penekanan. Itu yang kita orang Indonesia biasanya belum begitu paham atau belum menguasai gitu maksud saya. Jadi kalau ngomong itu stresnya salah-salah. Nah, padahal untuk bisa dipahami dengan baik, itu stresnya harus betul. Karena kalau stresnya salah itu memang membingungkan, jadi sulit dipahami. Gini, maksud saya kasih contoh. Contohnya gini, dalam bahasa Inggris itu ada kemungkinan kata yang sama, kalau stresnya itu berbeda, bacanya jadi beda. Contohnya gini. Ini ada kata sama ini, katanya ini ada dua kata yang sama tulisannya, tapi kalau yang ini, yang satu ini verb, yang satu ini noun. Nah, ini bacanya beda. Karena kalau verb itu yang ditekan suku kata kedua di sini tekanannya. Tapi kalau noun itu yang ditekan suku kata pertama di sini tekanannya. Jadi bacanya beda ini. Kalau verb itu artinya merekam, ya toh. Bacanya record, yang ditekan chord-nya, record. Tapi kalau noun artinya rekaman, toh. Ini yang ditekan suku kata pertama, jadi bacanya record. Kan beda. Record artinya rekaman, tapi kalau record itu merekam, yang ditekan suku kata kedua. Kan jadi beda sekali, toh. Record.
record. Nah, kan beda. Ada lagi misalnya ini. Wah, ini malah 3. Kalau ini malah ada 3. Yang pertama ini verb. Yang kedua ini noun. Yang ketiga ini adjective. Kalau verb itu yang ditekan suku kata kedua di sini. Kalau noun yang ditekan suku kata pertama. Jadi kalau verb dia bacanya present, sen-nya yang ditekan, present. Tapi kalau noun yang ditekan suku kata pertama, bacanya present. Oh, kan beda kan? Present artinya menyajikan atau mempersembahkan. Kalau present, nah ini noun artinya hadiah atau kado. Terus ada satu lagi adjektif, artinya hadir. Ini juga sama kayak noun bacanya, yang ditekan suku kata pertamanya. Present artinya hadir. Nah, jadi kalau kalian misalnya saya absen, Ahmad Fadilah present itu hadir, itu artinya jangan Ahmad Fadilah present, ya absen malah menyajikan. Ahmad Fadilah menyajikan, wah ya enggak, ya aneh itu, enggak pas itu. Harusnya present itu kalau artinya hadir. Kalau present yang noun artinya hadiah. Bacanya sama sih kalau ini. Terus seperti ini ya, ada kata-kata misalnya ini. Ekonomi. Nah, kalau ini beda ya. Yang ini memang kata-katanya beda. Ini noun, yang ini adjective. Yang noun itu artinya ya ekonomi. Kalau yang adjektif, ekonomik artinya irit. Ekonomis gitu artinya. Ekonomis. Ini itu juga tekanannya berbeda. Kalau ekonomi yang noun itu yang ditekan suku kata ketiga. Suku kata kedua. Economy. Nah, gitu. Economy, yang konon yang gitu. Tapi kalau yang adjektif yang ditekan suku kata ketiga, economic. Nah, kan beda. Economic. Kalau yang atas economy, ko-nya yang ditekan. Kalau yang bawah economic. Kalau kalian baca misalnya economic yang adjektif, tapi yang kalian tekan suku kata kedua, nah nanti dikiranya ngomongnya ekonomi. Misalnya kalian bacanya economic, padahal maksudnya yang adjektif. Tapi kalau salah stresnya, salah menempatkan stres, itu dikira kalian ngomongnya ekonomi, padahal kalian kan maksudnya ekonomik. Harusnya yang ditekan no-nya economic, jadi no, economic. Tapi kalau yang atas economy, jadi ekonomi gitu ya, nomi. Nah, bacanya jadi beda sih kalau yang ditekan beda. Contoh lain misalnya ini nama negara. Kalau ini orangnya. Ini dua-duanya noun sih. Kalau yang ini yang ditekan Japan. Suku kata kedua Japan. Kalau ini yang ditekan suku kata pertama. Bacanya jadi Japanese. Bukan beda banget. Japanese. Tapi kalau yang nama negara Japan, bukan jadi Japan. Tapi yang bawah jadi Japanese. Japan. Oh, jadi beda toh. Beda tekanannya, bacanya juga beda. Ya, ini contoh yang akan kita pelajari masalah stres. Tapi belajar stres itu belajar menempatkan stres atau tekanan dengan betul itu sulit. Kayak gitu kan sulit dihafalkan. Nah, cara yang paling gampang itu dengan menirukan orang yang menempatkan stresnya betul. Nah, ya jelas saja kita menirukan native speaker, orang yang memang asli berbahasa Inggris, ya itu mereka sudah otomatis menempatkan stresnya benar. Jadi, aduh, mati lampu. Bentar, ada masalah enggak ini?
Mudah-mudahan nggak ada sih, tempat saya mati lampu. Jadi, oke, saya lanjutkan. Bentar, saya tanya dulu. Kalian bisa mendengar suara saya? Dengar, Pak. Oh Ya, iya. Pak, dengar. Oke, kita lanjutkan. Jadi, belajar menempatkan stres itu sulit. Kalau dihafalkan itu ya sulit. Nah, cara yang paling gampang itu dengan menirukan orang yang menempatkan stresnya itu bagus. Yaitu orang yang jelas itu orang native speaker atau orang yang asli memang bahasa ibunya bahasa Inggris. Ya, jadi nanti dalam kita belajar New Headway ini, meskipun levelnya masih beginner, kita usahakan kita belajar itu stres, menempatkan stres dengan menirukan orang yang ngomong bahasa Inggris. Jadi dari yang gampang-gampang, mungkin dari yang gampang-gampang itu pun kita mungkin salah menempatkan stresnya. Nah, kita belajar dari misalnya dari apa ya, hello, I'm Pak Marcel misalnya gitu. Dari bahasa kata-kata kalimat-kalimat yang sederhana-sederhana gitu dulu kita belajar ini. Menirukan, usahakan kalau diminta menirukan, usahakan ditirukan semirip mungkin. Nah, dari situ kita belajar stres dengan membiasakan diri mengucapkan atau pronunciation-nya betul. Pronunciation dan stresnya betul. Nah, itu akan lebih mudah bagi kita belajarnya daripada menghafal kata ini stresnya di sini, kata ini stresnya di sini gitu, ya sulit, itu banyak sekali. Makanya mending kita menirukan aja, menirukan dengan baik, dengan betul, nanti kita akan terbiasa. Jadi sudah bisa secara otomatis stres kita itu betul gitu. Jadi nggak usah mikir lagi, tapi sudah santai gitu, kayaknya ngomong biasa tapi sudah betul stresnya. Itu ya, itu salah satu supaya kita bisa, salah satu trik, salah satu tips supaya kita bisa speaking kita bagus. Dengan demikian ini juga membantu kita di dalam listening. Kok ini? Ya, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi ini materinya akan kita bahas mulai sesi pertama ini, tatap muka pertama ini kita masuk materi ini ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan sebelum kita ke materi? Ya, kalau enggak langsung aja kita mulai dari unit 1, judulnya hello. Jadi kita belajar kayak sapaan gitu ya. Grammar yang kita pelajari di unit 1 adalah MSR, terus my, your, terus this is, titik-titik, how are you. Oh, ini kan masih gampang-gampang sekali toh nih. Jadi nanti kita belajarnya cepat aja. Terus vocabulary kita akan belajar what's this in English. Terus numbers, angka, itu kita belajar angka 1 sampai 10, oh, gampang sekali. Cuma tetap kita usahakan stresnya betul, kita tirukan orang Inggris kalau ngomong. Kita tirukan cara orang Inggris ngomong. Kemudian kita juga belajar plurals, maksudnya plural noun. Terus kita belajar everyday English seperti good morning, kayak gitu. Itu yang kita pelajari di unit 1. Ini kok ada konnichiwa, ciao. Wah, ini bukan bahasa Inggris. Ya, oke. Oke, langsung aja kita mulai. Read and listen. Say your name. Sebentar, saya putarkan audionya ya sambil. Sebentar, saya ulang. Salah. Headway 5th edition beginners
Student's Book by Liz and John Saws and Joe McCall. Oke, bentar, salah ini. Saya ulangi share screen-nya. Sekarang share screen-nya. Dan sudah tidak salah lagi. Ya, sekarang kita akan dengarkan sambil kalian baca, kita akan dengarkan audionya. Read and listen. Say your name. Oke, saya putarkan. Headway 5th edition Beginner Student's Book by Liz and John Saws and Joe McCall. Published and copyright. Sebentar, audionya bisa terdengar dengan baik? Bisa, Pak. Ya, bisa Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke, bisa, Oxford Pak. University Press, 2019. CD 1. 1.1. Hello, I'm Mara. Hello, I'm Leo. Hello, 1.2. I'm Nari. What's your name? Oke, sekarang tadi kan kalian belum perkenalan ya. Saya pengen tahu kalian masing-masing. Kalian ucapkan gini aja. Cuma hello, terus I am, siapa sebutkan nama kalian, nama panggilan aja. Ini kan semua juga nama panggilan. I'm Mara, nama panggilan. I'm Leo. I'm Nari. Ini kan semua nama panggilan. Kalian gitu ya. Hello. I'm misalnya I'm Satya. I'm Gita. Nah, kayak gitu-gitu ya. Sebentar, biar bisa lihat wajah kalian saya. Oke, silahkan mulai dari Handi. Thank you, sir. Hello, I'm Handi. Ya, good. Langsung aja ya, nggak usah pakai thank you sir, langsung hello, I'm Handi. Oke, next. Hello Dita. Hello, I'm Gita. Good, next. Neni. Hello, I'm Nani, but my nickname Sela. Ya, katakan hello, I'm Sila gitu aja. Yeah, hello, I'm Sela. Next, ini belajar itu ya, sekalian belajar stresnya ya. Mereka kalau bilang hello itu bukan hello, bukan itu. Hello, hello. Next, Anastasia. Hello, I'm Ira. Ira. Good. Next, Alfiatul. Hello, I'm Ria. Good. Darius. Hello, I'm Darius. Good. Nurdin. Hello, I'm Nurdin. Good. Umi. Hello, I'm Umi. Good. Adib. Hello, I'm Adib. Good. Badriatul. Hello, I'm Badria. Good. Erwinda. Hello, I'm Erwinda. Next, Ayu Lestari. Hello, I'm Ayu. Good. Nabila. Hello, I'm Nabila. Good. Sulistia Pratiwi. Hello, I'm Sulis. Ahmad Fahrudin. Hello, I am Ahmad. Arnold. Hello, I'm Arnold. Febrianti. Belum kedengaran Febrianti, masih minta. Hello, I'm Febri. Ini Asri. Hello, I'm Noni. Good. Nur Wahyu. Hello, I'm Mai. Mei. Yuvina. Yuvina Aristanti. Nah, orangnya namanya ada tapi dipanggil nggak respon. Ini
Saya anggap tidak masuk kalau seperti ini. Dianggap tidak masuk. Nah. Oke, kembali ke yang tadi. Ya, kita lanjutkan. Sekarang grammar, am, is, dan mayor kita bahas di sini. Oke, pertama read and listen. Silakan dibaca dalam hati sambil didengarkan. One point two. What's your name? Hello, I'm Serena. What's your name? My name's Tom. Hello, Tom. 1.3. This is... Ya, satu yang perlu kita pahami. Ini kan Serena. Dalam bahasa Inggris itu juga nama-nama itu juga ada ditekan. Jadi kalau tulisannya Serena seperti ini, itu ada di blok itu ya yang ditekan. Bukan Serena, bukan gitu, tapi Serena yang ditekan Rina, ri-nya, suku kata kedua. Serena. Oke, saya ulangi, saya putarkan lagi. Sekali lagi. One point two. What's your name? Hello, I'm Serena. What's your name? My name's Tom. Hello, Tom. Oke, sekarang bawahnya listen and repeat. 1.3. Kalian tirukan ya. Listen and repeat. Kalian tirukan. 1.2. What's your name? Hello, I'm Serena. Hello, I'm Serena. Gitu. Ayo ditirukan. Hello, I'm Serena. I am Serena. Hello, I'm Serena. Hello, I'm Serena. Hello, I'm Serena. Good. Bareng-bareng aja nggak apa-apa menirukannya. Saya lanjutkan. What's your name? Ayo ditirukan. What's your name? 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 Next. My name's Tom. 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 Hello, Tom. Hello, Tom. Hello, Tom. Hello, Tom. Hello, Tom. Hello, Tom. Ya. Hello, Tom. Ya, satu lagi yang perlu kita ingat, budaya orang berbahasa Inggris kalau kenalan itu menyebutkan nama dulu, baru tanya nama orang lain. Kalau kita kan kenalan itu biasanya tanya nama dulu, namanya siapa? Maaf, namanya siapa? Misalnya gitu kalau kita. Itu kalau orang berbahasa Inggris kurang sopan. Kalau mau nanya nama itu ya sebutkan nama dulu. Ini seperti ini, hello, I'm Serena. What's your name? Baru tanya, sebutkan nama kita, terus baru kita nanya nama orang lain itu. Ini yang sopan seperti ini. Terus hello itu biasanya kan yang ditekan hell-nya. Hello, I'm Serena. Terakhir tadi juga. Hello Tom, hell-nya yang ditekan. Kadang ada sih hell itu yang ditekan, hello itu yang ditekan low-nya. Tapi itu kan ya kurang sopan. Misalnya yang diajak ngomong diem aja terus hello, nah kan gitu low-nya yang ditekan. Itu kan kesannya beda itu apa? Kalau biasa ya hello itu biasa. Tapi kalau hello itu kayak orang kesel gitu toh. Diajak ngomong kok diem aja tuh nih terus bilang hello, low-nya yang ditekan. Nah, itu kan beda maknanya. Meskipun kata-katanya sama hello, tapi kalau hell yang ditekan itu, yang ditekan hell-nya itu sopan, kalau low-nya yang ditekan itu kayak orang kesel, orang mangkel.
Ya, diajak ngomong diem aja. Hello, ya nggak apa-apa sih kalau kita kesel orang yang diajak ngomong kok diem aja. Saya misalnya kalau ngajar saya juga karena gitu. Saya nanya gitu, nggak ada yang jawab, terus saya bilang, hello, saya bilang gitu. Tapi itu maknanya beda loh dengan hello, gitu kan beda. Kalau hello-nya gitu kan. Itu ya, ya hello dengan hello, itu kan beda maknanya. Beda penekanan maknanya sedikit. Oke, next bawahnya grammar spot. I'm itu kependekan dari I am, what's kependekan dari what is, names kependekan dari name is. I am. Ya, kalau ini saya yakin kalian semua sudah tahu bahwa I'm itu kependekan dari I am, semua sudah tahu saya yakin. What's kependekan dari what is, names kependekan dari name is. Cuma kalau pas praktek itu kadang lupa. Jadi kalau saya bilang I am Pak Marcel dengan I'm Pak Marcel itu lebih natural yang I'm Pak Marcel. Yang I'm itu lebih natural, lebih alami, lebih wajar gitu. Dan lebih singkat. Kalau orang ngomong lebih singkat kan lebih bagus, lebih cepat selesai. Jadi lebih efektif omongannya daripada I am Pak Marcel. Kepanjangan, tapi kalau I'm Pak Marcel itu kan singkat. Singkat jadi lebih efektif. Daripada what is your name lebih bagus. What's your name? Daripada my name is Pak Marcel lebih bagus. My name is Pak Marcel itu lebih bagus, lebih efektif. Ya jadi gini, saya yakin semuanya sudah tahu ini dan sudah paham. Cuma kadang-kadang kalau pas praktek itu sering lupa. Nah, makanya saya minta diingat-ingat. Daripada bilang I am mending I'm. Gitu. Daripada name is mending names gitu ya. Kalau praktek coba dipraktekkan, jangan lupa. Nah, misalnya nih, stand up and practice. Hello, I'm Dita. What's your name? My name's Ahmad, misalnya. Kita coba ini ya. Katakan hello, I'm siapa. Jadi memperkenalkan diri dulu, baru nanya nama orang lain. Terus orang lain jawabnya namanya. Gitu ya. Kita coba. Handi kenalan sama Dita. Handi memperkenalkan Dita dulu, baru Dita nanti menyebutkan namanya. Caranya kayak tadi. Hello, my name is Handi. What's your name? My name is Dita. Ya, sebentar. Tadi Handi kurang bagus menyebutkan what's your name-nya. Kita ulangi lagi. Saya putarkan audionya. What's your name? Nah, nada belakangnya turun bukan what's your name? Nah, bukan gitu. Coba kita tirukan lagi yang ini tadi. Sebentar, saya putarkan audionya. (1.2) What's your name? Hello, I'm Serena. What's your name? My name's Tom. Hello, Tom. Ya, jadi what's your name? Kan name-nya kan turun bukan. What's your name? Bukan gitu. Tadi juga 1.2. What's your name? Hello, I'm Serena. What's your name? Kan gitu tadi. What's your name? Name-nya turun ya. Gitu. Coba Handi diulangi dengan kita. Handi diulangi. Okay. Hello, I'm Handi. What's your name? Good. My name is Dita. Hello, Handy. Hello, Dita. Ya, oke Dita nggak usah panjang-panjang. I'm Dita gitu aja. Sekarang Dita dengan Neni Nurlaili. Dita yang nanya. Halo. Ayo Dita. Dita dengan Neni. Hello, Neni. Sorry. Kamu tuh mau nanya namanya kok udah. Hello Neni, what's your name? Sorry. Ya, Sorry, Pak. Apa-apa, diulangi.
Hello, my name is Dita. What's your name? Hello, Dita. My name is Sela. I'm Sela. Oke, Sela and Anastasia. Sela sama Anastasia. Anastasia, oke. Aku lupa ininya harusnya. Hello. Hello, I'm Sela. What's your name? Hello, I'm Ira. Ya, good. What's your name? Gitu jangan what's your name. What's Kalimat your name? itu seperti tidak bertanya. Nah, seperti jadi gini, sebentar kita bahas dulu. Dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis question. Two types of question. What's your name? Two types of question. Yang pertama itu yes no question. Terus yang kedua WH question. Kalau yes no question itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes atau no. Kalau WH question itu pertanyaan yang diawali dengan kata tanya. Contoh yang yes no question itu misalnya are you hungry? Apa kalian lapar? Saya lapar. Saya kok lapar ya? Kalian enggak kan? Yes, I'm hungry. Oh, ya. Kalau yang WH question itu contohnya yang tadi. What's your name? WH question pertanyaan yang diawali dengan kata tanya ya. What itu kata tanya. Where, when. Jadi kalau diawali dengan kata tanya itu nada belakangnya turun. Kalau yes no question nada belakangnya naik. Are you hungry? Naik loh. Tapi kalau yang WH question, what's your name? Where do you live? Itu bukan where do you live, bukan itu. Where do you live? What's your phone number? Berapa nomor teleponmu? 082. Oh ya. Itu ya, jadi kalau diawali dengan kata tanya ada belakang turun. Where do you live? What's your phone number? What's your name? Where's your sister? Di mana adikmu? Who is she? Siapa dia? Itu nada belakangnya semua turun kalau diawali dengan kata tanya. Bukan who is she, bukan, tapi who is she? Where's my mobile phone? Where's my mobile phone? Di mana HP saya? Ya, gitu. Jadi kalau tadi what's your name itu nada belakang turun. What's your name? Oke, ini saya share screen nggak tahu nih. Sudah saya share screen belum ini? Belum ya? Belum, Pak. Tadi itu What, when, where, how. Nah, tadi itu saya jelaskan gini nih loh. Lupa nggak saya share, saya ulangi. Lupa nggak saya share screen. Nah, ini loh tadi itu saya ngetik gini nih. Are you hungry? Sama ini. What's your name? Ya, itu udah ngetik gini. Kalau nggak saya share screen ya kalian nggak lihat ya tadi ya. Tidak, Pak. Ya, ini sekarang dibaca saja. Oke, kembali ke yang tadi. Yang ini. Yang ini ya. Hello, I'm Dita. What's your name? My name's Sela. Hello Sela. Yang bilang hello Sela itu si Dita. Gitu ya. Dialognya seperti ini, pendek saja. Oke, silahkan dilanjutkan. Tadi sampai Ira ya. Sekarang Ira dengan Riyah. Ira dengan Riyah. Ira nanya, Riyah jawab. Kemudian Ira, hello Riyah. Oke. Hello, I'm Ira. What's your name? Di-unmute dulu Riyah. Masih belum keluar.
Hello. My name's Ria. Hello Ria, gitu Ira. Hello, Ria. Ini Ira masih kurang bagus buat your name-nya. Sekarang Ria ke Darius. Ria ke Darius tadi. Hello, I'm Ria. What's your name? Hello. I'm Ria. What's your name? My name is Darius. Hello Darius. Hello, Darius. Good. Sekarang Darius ke Umi. Darius, ayo ke Umi. Hello, I'm Darius. What is your name? My name's Umi. Hello Umi. Hello, Umi. What's your name? Itu lebih bagus daripada what is your name? Kepanjangan. Tidak salah, cuma kurang bagus gitu ya Darius. Sekarang Umi ke Erwinda. Hello, I'm Umi. What's your name? My name's Erwinda. Hello, Erwinda. Seperti ini ya, kebanyakan kita tuh kalau nanya, nak siapa namamu gitu, what's your name? Gitu kayak Umi ini. Kebanyakan memang gitu, kita nggak biasa bilang what's your name? Nada belakangnya itu name, gitu. Bukan gitu, tapi name. Banyak sekali yang kayak gini-gini nih. Kalau kita speakingnya bagus, nanti listeningnya juga bagus harusnya. Jadi kita coba kita perbaiki dari awal. Ini masih dasar sekali toh. Saya yakin kalian semua tahu bahwa what's your name itu siapa namamu. Cuma ya itu banyak yang bagus pronunciation-nya. Intonasi kalau ini ya. Intonasi sama nanti kita juga belajar stres. What's your name? Sekarang Erwinda ke Ayu. Hello, I'm Erwinda. What's your name? Masih unmute Ayu, belum keluar suaranya. Nah, bilangin. Hello, my name's Ayu. Hello, Ayu. Good. Ayu ke Nabila. Hello, I am Ayu. What's your name? Nabila. Nabila dijawab. My name's Nabila. Hello, Nabila. Hello Nabila. Hello, Nabila. Kayak kamu tuh lagi kesel sama Nabila. Nabila ini malah macet. Hello Nabila. Nah, kayak gitu kan. Hello, Nabila. Tekan helnya. Hello Nabila. Itu Hello, Nabila. Nah, helnya yang ditekan bukan lo. Next, Nabila ke Sulistia. Hello, I'm Nabila. What's your name? Hello, my name is Sulis. Hello, Sulis. Ya. Ini Nabila juga what's your name-nya masih naik belakangnya. Ke bawah. Memang orang Indonesia seperti itu biasa sekali sih, saya sering banget dengar. Makanya kita belajar mulai dari awal. Oke, Sulistia ke Ahmad. What's your name? Sulistia ke Ahmad Farudin. Hello, I'm Sulis. What's your name? Hello, I'm Ahmad. Hello, Ahmad. Ahmad ke Noni. Hello, I am Ahmad. What's your name? I'm Noni. Hello, Noni. Good. Noni ke Badriatul. Badria. Ke siapa, Pak? Mohon maaf. Ya. Febrianti. Bukan, Badriatul Mawadah. Oh, Badria. Ya. Okay. Hello, I'm Noni. What's your name? Hello, my name's Badria. Hello, Badria. Good. Ini juga non ini. What's your name? Nah, masih gitu tak? Nggak apa-apa, memang banyak sekali kita orang Indonesia yang kayak gitu tuh, nggak usah malu. Cuma ya kita coba belajar aja dari sini, dari dasar. Oke, next Badriatul ke Nur Wahyu.
ke Mai. Badria. Hello, I'm Badria. What's your name? My name's Mai. Hello, Mai. Hello. Mai. Hello, Mai. Hello, Mai. Hello, Mai. Mai ke Nurdin. Hello, I'm Mai. What's your name? My name's Nurdin. Hello, Nurdin. Tadi Badria sama Mei juga masih what's your name? Masih gitu. Next, Arnold. Nurdin ke Arnold. Nurdin ke Arnold. Hello, I'm Nurdin. What's your name? My name's Arnold. Hi, Arnold. Ya, hai Arnold. Agak mengubah skenario sedikit nih ya, apa-apa. Oke, next, Arnold ke Adib. Hello, my name's Arnold. What's your name? Hello, Arnold. My name is Adib. Hello, Adib. Tadi Nurdin tadi sudah cukup bagus what's your name-nya. Tapi Arnold ini masih naik. What's your name? Gitu. Kalau Nurdin tadi what's your name? Nah, gitu sudah bagus. Sekarang Adib ke Nabila. Duh, kok Nabila lagi tadi sudah ya? Jadi turun nih. Ke ini aja saya ganti. Adib ke Febrianti yang. Iya, Febri belum, Pak. Ya. Oke. Hello, Febri. I am Adib. Kok hello Febri? What's your name? Kamu mau kenalan kok malah panggil namanya. Kamu nanya, ya ampun, mampus. Ya, kamu tuh nanya namanya si cewek itu. Panggil. Ya, diulangi. Hello, I am Adib. What's your name? Hello, Adib. My name's Febri. Hello, Febri. Tuh, sekarang Febri. Next, Febri ke Yuvina. Yuvina di Yuvina ya? Ya. Hello, I'm Febri. What's your name? My name's Yuvina. Hello, Yuvina. Febri juga masih what's your name? Masih gitu. What's your name? Tadi seperti Adib tadi juga. Sekarang Yuvina ke Ahmad Fahrudin sudah belum tadi? Sudah, Pak. Sudah. Yuvina ke saya aja, sudah semua. Yuvina nanya kenalan sama saya. Oh, baik, Pak. Hello, Mister. I'm Yuvina. What's your name? I'm Pak Marcel. Nice to meet you, sir. Ya, nice to meet you too. Ini agak beda dengan skenario-nya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Saya share screen lagi. Nah, ini yang tadi sudah number 3. Sekarang introduction. Ini memperkenalkan orang dengan orang lain gitu ya. Pakai this is. Silahkan dibaca sambil didengarkan. Saya putarkan audionya. (1.3) This is Tom, this is Carlos. Carlos, this is Tom. Hello, Carlos. Hello, Tom. Hello, Tom. Hello, Carlos. Sekali lagi. Tom, this is Carlos. Carlos, this is Tom. Nice to meet you. Hello, my name's Paul Bartosz. Hello, I'm... Sekarang listen again and repeat ya, diulangi ya. 1.3 This is Tom, this is Carlos. Tom, this is Carlos. Tom, this is Carlos. Ayo yang lain juga. Tom, this is Tom, Carlos. this is Carlos. Carlos, this is Tom. Tom. Carlos, this is Tom.
Carlos. Carlos, this is Tom. Carlos, this is Tom. This is Tom. This is Tom. Hello, Carlos. Hello, Carlos. Hello, Carlos. Hello, Carlos. Hello, Tom. Hello. Hello, Hello, Tom. Tom. Hello, Tom. Hello, Tom. Tom, this is Carlos. Ya, bawahnya Carlos, practice in this is groups Tom. of 3. Seperti itu ya, tapi diganti jangan Carlos, jangan Tom. Tadi kan sudah kenalan tuh kalian. Nah, sekarang Dita memperkenalkan Handi dengan Sela. Kita bilang sama Sela. Nah, kata-katanya gimana tadi? Tom, this is Carlos. Sela, this is Carlos, Handi. this is Tom. Terus Handi, this is Sela. Nah, terus This is Handi bilang Oh, sama Sela, Carlos. hello Sela. Sela bilang, Oh, hello Handi. This is Ya. Tom. Hello, Carlos. Hello, Tom. Oke, dimulai dari Dita memperkenalkan Handi dan Sela. Sela, this is saya ulangi. Sela, this is Handi. Handi, this is Sela. Hello, Sela. Halo, Andi. Sekarang Neni memperkenalkan Dita sama Ira. Kita sama Ira. Sama Ira, ya. Dita sama Ira. Ira, this is Dita. Dita, this is Ira. Halo, Halo Ira. halo Dita. Ira. Hello, Tita. Hello, Dita. Sekarang Ira memperkenalkan Ila sama Ria. Sela, this is Ria. Ria, this is Sela. Halo, Ria. Halo, Stella. Halo. Aduh, baterainya tinggal 20% lagi. Loh. Selamat. 20% ya Dita. 20% Dita. Astagfirullah. Maaf, Pak. Ya, oke, sudah cukup. Nggak usah semua. Intermezzo. Saya lanjutkan untuk yang this is nggak usah semuanya. Nice to meet you. Nah, sekarang topiknya nice to meet you. Read and listen. Iya. Oh, yang sebelah kanan ini. Oke, saya putarkan aja. (1.4) Nice to meet you. Hello, my name's Paul Bartosh. Hello, I'm Sarah Taylor. Nice to meet you. Nice to meet you too. 1.5 How are you? Bawahnya listen again Hello, and repeat. my name is Paul Bastos. Silakan. Hello, I'm Sarah Taylor. Nice to meet you. 1.4 Nice to meet you. Hello, my name's Paul Bartosh. Hello, my name's Paul Bartos. Hello, my name is Paul Bartos. Good. Yang lain? Hello, my name is Paul Bartos. Hello. My name is Paul. My name is Paul Hello, Bartos. my name's Paul Hello. Bartos. My name's Paul Bartosh. Okay, next. Hello, my name's Paul Bartos. Yeah. Hello, I'm Sarah Taylor. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Sarah Taylor. Nice to meet you. Hello, Hello, I'm Sarah Taylor. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. To meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you. We meet you too.
To meet you too. Ya. Ini sekarang kita baca saja. Hello, my name's Elvis Presley. Hello, I'm Cleopatra. Nice to meet you. Nice to meet you too. Orang-orang Amerika itu biasanya mereka tahu Elvis Presley. Kalau kalian tahu nggak Elvis Presley? Enggak. Enggak, Pak. Tahu, Enggak tahu, Pak. Kalau ini tahu nggak? Wise man. Oh ya, pernah dengar, Pak. Pernah dengar lagunya. Sekarang baru dengar. Parah. Itu yang nyanyi Elvis Presley, nyanyinya. Jadi Elvis Presley itu terkenal sih, orang Amerika kebanyakan tahu. Jadi kalian juga kalau mau ikut budaya Amerika ya harusnya tahu. Seperti ini, orang Amerika pengen belajar bahasa Indonesia. Nah, mereka juga harus tahu kayak lagu-lagu Bintang Kecil di Langit yang rata-rata orang Indonesia kan tahu lagu itu. Nah, orang Amerika yang belajar bahasa Indonesia juga harusnya tahu lagu itu. Ini juga Elvis Presley itu penyanyi yang terkenal. Jadi kalau kalian belum tahu ya harusnya tahu. Kalau silahkan cari aja di Google. Cleopatra tahu, meskipun ini bukan orang Amerika tapi kebanyakan orang Amerika tahu. Tahu ya Cleopatra itu? Sedikit tahu, Pak. Siapa Cleopatra itu? Ratu Mesir. Iya, Ratu Mesir. Cleopatra ini adalah Firaun pertama yang berasal di luar dari negara. Dia bukan asli orang Mesir kan? Cleopatra itu aslinya bukan orang Mesir tapi orang Mali ya. Bukan orang Mesir tapi dia bisa menjadi Firaun. Firaun yang pertama kali yang bukan dari bukan asli orang Mesir. Biasanya Firaun itu kan orang Mesir. Cleopatra ini bukan orang Mesir tapi bisa jadi Firaun. Ya, kalau pengen tahu lebih banyak ya nanti silahkan googling. Oke, next, listen again and repeat all yang tadi. Practice in pairs. Say your first name and your surname. Sekarang kita belajar dari first name dan surname. Kalau orang bahasa Inggris atau orang Amerika itu biasanya namanya cuma terdiri dari dua kata ya, first name sama surname. First name itu biasanya nama baptis atau Christian name. Terus surname itu biasanya family name, nama keluarga. Jadi misalnya Adam Smith, Adam itu Christian name, Smith itu family name. Wah, makanya banyak sekali orang Amerika itu yang namanya sama, cuma dua kata. Itu yang kata pertama itu nama Christian. Itu juga kan cuma sedikit nama Kristen. Terus yang nama belakang itu nama keluarga. Padahal nama keluarga kan ya tidak banyak. Jadi di Amerika itu sering terjadi dua orang yang namanya sama itu sering banget, meskipun namanya dua kata. Nah, misalnya di rumah sakit gitu ya, pas antri gitu, pas dipanggil namanya, misalnya Nyonya Adam Smith, yang datang dua orang. Adam Smith yang mana? Kayak gitu-gitu. Sering. Oke, sekarang kita belajar first name and surname ya. Kalau kita ya nama depan sama nama belakang gitu. Misalnya namanya tiga kata seperti saya, Marcelinus Aris Hardono kan tiga kata. Katakanlah itu first name saya itu Marcelinus Aris, terus surname-nya Hardono. My name's Marcelinus Aris Hardono. Ya tetap lengkap gitu ya. Jadi first name-nya bisa lebih dari satu kata, surname-nya itu satu kata. Terus kadang gini, kadang kenalan itu nggak harus tanya, tapi kalau orang memperkenalkan diri untuk sopannya yang diberitahu namanya itu juga harus memberitahu namanya kembali. Misalnya saya dengan Dita, hello, my name's Marcelinus Aris Hardono. Saya nggak nanya nama Dita, Dita langsung bilang, hello, I'm siapa tadi? Dita siapa tadi? Ditya Widyastika. Nice to meet you. Terus saya bilang, nice to meet you too. Ya. Ini ada suaranya enggak?
Sebentar, ini sudah jam 12:10. Ini 10 menit terakhir. Alam, saya absen dulu ya. Berarti hari ini cukup sampai di sini saja ya. That's all for today. Kita ketemu lagi nanti sore jam 16.20 ya. Iya, Pak. 16.30 maaf. Untuk khusus hari ini 16.30. Oke, nanti kira-kira 16.30. Baik, Pak. saya share jam 16.20. Kita mulainya 16.30. Okay, thank you and see you later. Thank you, Thank you, sir. sir. See you. See you later. See you, sir. Thank you. You.